Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi, kita coba mendengarkan dulu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian melawan fobia corona. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ahmad Yuryanto. Pak Ahmad, selamat pagi. Selamat pagi Mas, apa kabar? Baik-baik Pak Ahmad, kita kurang baik-baik ini Pak, karena belakangan beberapa orang sudah mulai ketakutan atau fobia dengan corona karena kalau saya melihat salah mendapatkan informasi yang diyakini tadinya, yang dikira benar ternyata itu adalah hoax dan sebagainya. Pertanyaannya begini Pak Ahmad, kalau melihat apa yang terjadi sekarang, apakah pemerintah menyadari bahwa memang sudah terlalu banyak hoax, sudah terlalu banyak kebohongan yang beredar atau ketidakakuratan, sehingga rakyat Indonesia ini sudah mulai khawatir atau mulai fobia dengan corona ini? Bagaimana Pak? Iya betul, ini adalah sesuatu yang sementara ini framingnya adalah sesuatu yang menakutkan ya. Dengan mengekspos jumlah yang meninggal, yang sakit, tetapi tidak berimbang bahwa di antara mereka ini ada yang sembuh dan lebih banyak sebenarnya yang sembuh dibanding mereka. Kemudian yang berikutnya tidak memahami tentang bagaimana sih mekanisme penularannya, sehingga kemudian seakan-akan bahwa virus ini gentayangan di udara seperti asap gitu ya. Sehingga ketakutannya luar biasa, padahal tidak seperti itu. Dari awal kita sudah membuat edaran sejak kemudian muncul instruksi atau rekomendasi dari WHO. Kita buat edaran ke seluruh dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Penguatan kantor-kantor kesehatan pelabuhan ini menjadi sesuatu yang kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang strategis. Iya. Itu ke dinas-dinas kesehatan di seluruh kabupaten kota sudah diberikan surat edaran. Tapi pertanyaannya begini Pak Ahmad, kalau kita melihat keresahan ini terutama dipicu oleh yang katanya informasi tapi sebenarnya adalah sesuatu yang sesat atau kita sering bilang hoax lewat terutama media sosial. Kalau Kementerian Kesehatan punya tidak Pak akun ataupun cara untuk juga dalam tanda petik melawan kebohongan-kebohongan ini lewat media sosial Pak terkait dengan corona? Ya, yang pertama kita dari awal sudah kemudian berkoordinasi melalui Kemenko PMK ya. Pada waktu itu juga dari Kemeninfo pun juga hadir, dari semua stakeholder terkait juga hadir. Kami dari awal sudah mengingatkan untuk kita secara sinergi mengelola ini, khususnya dalam kaitan dengan komunikasi ya. Ada potensi risk communication yang harus kita hadapi ini. Nah, ternyata kawan-kawan media mainstream sudah sejalan dengan kita, tidak ada masalah, oke, kami berterima kasih. Tetapi melawan yang non-mainstream inilah yang menjadi problem kita. Ini yang menjadi sesuatu yang kita rasakan sekarang ini, justru ini yang mewarnai masyarakat. Gitu. Iya. Jadi ada cara tidak Pak yang sudah dipikirkan atau bahkan sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah, entah Kemenkes, entah Kominfo atau PMK untuk melawan hoax-hoax di media sosial itu Pak Ahmad? Ya, tentunya Kemenko PMK mengkoordinir kita dengan Kominfo ya untuk kemudian mulai melacak ini dan menghentikan. Tetapi kita juga lebih gencar lagi untuk membagikan informasi yang benar. Tetapi ini kan juga kadang-kadang diikuti dengan sikap berlebihan ya dari beberapa masyarakat yang kemudian ini juga menjadi sesuatu yang menyulitkan. Kita tahu bersama bahwa ada sisi yang menguntungkan di balik ini semuanya, misalnya kayak masker seperti yang Anda dengar sekarang, terus kemudian terkait juga dengan apapun lah yang kemudian berbicara tentang bagaimana mencegah virus, terkait dengan kemudian vaksinasi pneumonia yang sebenarnya itu adalah untuk bakteri pneumococcus bukan untuk virus. Ini yang menjadi tantangan kita sebenarnya. Baik, berarti nanti kita ikuti ya Pak, kita nantikan bagaimana kampanye, saya pikir harus besar-besaran Pak dari pemerintah, mungkin dimotori oleh Kominfo, digawangi oleh Kemenkes, supaya kemudian hoax terkait corona ini tidak membuat masyarakat lebih takut lagi. Terima kasih Pak Ahmad sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak. Mas Kohar, pertanyaannya begini, itulah fenomena masyarakat kita sekarang.
banyak sekali yang benar-benar termakan, menelan bulat-bulat apapun yang dikatakan di media sosial, tidak punya pretensi bahwa itu jangan-jangan bohong sama sekali, dan kelihatannya otoritas masih kurang untuk memberikan counter issue di media sosial itu. Iya betul, jadi begini, ketakutan atau fobia atau paranoid apapun namanya, itu muncul karena mereka merasa tidak cukup memperoleh informasi yang kredibel. Masyarakat atau publik lebih banyak dijali oleh informasi-informasi yang salah, informasi yang sama sekali jauh dari kebenaran terkait dengan virus corona ini. Nah, yang timbul terjadi adalah ketika tadi Leo menanyakan, kalau terlalu banyak gelap, mestinya dia harus mendapatkan sinar yang terang. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh beragam institusi, baik itu institusi publik seperti media, maupun juga terutama adalah institusi pemerintah. Harus menjelaskan secara clean and clear bahwa sebetulnya di Indonesia ini sampai detik ini, itu masih terjadi negatif. Dari 38 yang suspek yang disebut-sebut itu, semuanya kan telah dites adalah negatif. Satu. Kedua, mereka-mereka yang pulang dari Wuhan, yang dinyatakan yang boleh keluar dari wilayah Wuhan itu semua adalah yang dinyatakan sehat, tidak terpapar virus corona. Sehingga ada beberapa yang kemudian tidak boleh keluar dulu ya oleh pemerintah. Ada tiga orang yang karena dia terindikasi sakit saja, sedikit saja, atau ada demam sedikit saja, itu sudah tidak boleh keluar. Dan itu sudah dilakukan. Kemudian kenapa mereka perlu dilakukan pemeriksaan di Natuna? Ya karena memang prosedur penanganan WHO kesehatan seperti itu selama 14 hari. Jadi bukan karena kurangnya rasa kemanusiaan, karena memang beberapa orang mengatakan, wah ini begitu turun dari pesawat kok langsung disemprot seperti ya kayak bukan manusia saja, katanya begitu, Mas. Ya enggak, itu semua adalah prosedur. Prosedur yang memang harus dilalui dan kita semua welcome dengan seperti itu. Artinya ketika semua prosedur sudah dilakukan, ya mestinya begitu selesai mereka ya masyarakat harus kembali normal, tidak perlu ditakut-takuti dengan segala sesuatu. Bahkan ketika waktu mereka menginjakkan kaki di Natuna kan ada terjadi protes masyarakat setempat. Nah, protes ini kan terjadi karena ada kesan ya, meskipun ini belum bisa dipertanggungjawabkan, kesan sembunyi-sembunyi. Artinya pemerintah ini tidak memberikan pengumuman yang pasti terkait dengan apa sih langkah-langkah yang akan dilakukan setelah misalnya warga negara kita yang dari Wuhan itu sampai di bandara. Mereka sampai di Bandara Riau, mereka akan dibawa kemana. Ada kesan mendadak dan kemudian pemerintah lokal, pemerintah daerah merasa mereka tidak dilibatkan dan seterusnya. Nah, sudah begitu ada yang mengait-ngaitkan dengan kontestasi pilkada, upaya untuk meraup untung dengan cari panggung seperti itu. Tetapi ini kan masih dugaan, ya. baru dugaan. Lalu yang pasti kemudian kan harga masker kemudian meroket. Fobia itu kemudian ada di repetisi diulang-ulang. Hal-hal yang menakut-nakuti itu diulang-ulang sehingga ada yang meraup untung dari fobia masyarakat itu. Ini justru yang harus kita kikis, yang harus kita hilangkan adalah upaya-upaya yang selalu dilakukan untuk meregu untung ini loh. Ini kan tabiat yang buruk gitu. Itu yang harus mestinya segera diatasi. Kalau memang diyakini bahwa penyebaran hoax terutama kebanyakan lewat media sosial, Mas Bahar, saya coba buka Twitter, saya coba buka Facebook juga. Itu memang agak jarang melihat akun-akun resmi pemerintah memberikan informasi yang pertama akurat dengan bahasa yang jelas, lalu yang kedua update. Karena sering terjadi informasinya ada, tapi sudah ketinggalan sekian hari. Padahal kan tadi kita membicarakan jumlah korban tewas, Mas Kohar sempat bilang 426. Ternyata tadi kita lihat sudah bertambah lagi. Nah, hal-hal seperti ini apa tidak harusnya digencarkan oleh instansi pemerintah ya? Iya, yang paling harus kemudian digencarkan kepada pemerintah adalah bahwa masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah sudah bisa menangani ini semua. In charge ya, sudah handle ya, sudah handle, sudah semua sudah berada di dalam
kendali pemerintah. Tetapi meyakinkan ini, itu semua platform harusnya dipakai. Nah, di media sosial, anak-anak sekarang harus diberikan pengertian bahwa Anda tidak perlu takut untuk bepergian kemana. Anda tidak perlu harus ketakutan setengah mati ketika melihat WNI kita yang baru pulang dari Wuhan misalnya. Lalu kemudian kan mereka nanti kan harus harus pulang ke keluarga masing-masing. Terima mereka sebaik-baiknya. Jadi kalau memang betul-betul mereka itu sudah clear and clean, sudah betul-betul clear and clean, ya umumkan saja mereka memang bagian dari masyarakat, ya tidak usah disembunyikan identitasnya terus-menerus sehingga kesannya akhirnya masyarakat berarti ada apa-apa ini. Wong identitas mereka saja disembunyikan. Kan? Itu dia. Nah, ini yang nggak perlu hal-hal semacam ini, mengelola proses demokrasi yang sekarang memang sangat cepat berkembang, mengelola publik yang dengan beragam informasi, paparan informasi, itu harus betul-betul dengan cara yang tepat, dengan dosis yang tepat, sehingga mereka bisa tertangani dengan cara yang tepat pula. Kita nanti cari tahu bagaimana sebaiknya langkah-langkah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, tapi kita harus jeda dahulu, Mas Kohar dan Ustaz tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, kita coba mendengarkan dulu pendapat dari masyarakat, seperti apa mereka melihat fenomena sekarang, dan bagaimana kita bisa sama-sama melawan fobia corona. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta Timur, ada Ibu Upik Muara. Bu Upik, selamat pagi Bu. Pagi Bang Leonard dan Pak Kohar. Selamat pagi. Silakan Bu Upik, bagaimana pendapatnya Bu melawan fobia corona ini Bu? Saya sih kalau melihatnya ini memang negara kita ini, bukan negara ya, karena korban dari sosial media yang begitu gampangnya diakses. Satu, minimnya informasi kepada masyarakat. Apa sih corona? Memang sih mematikan. Tapi kan sebelum ada corona ada juga flu babi, flu burung dan sebagainya. Dan kemudian sangat banyaknya atau maksimumnya hoax gitu loh. Masyarakat kita ini kan kerjaannya kan menunduk, artinya sangat rajin mereka tuh lihat berita-berita di sosmed. Jadi dia langsung telan, langsung mengiaskan. Yang rancu lagi nih, saya bilang nih ketiadaan kehadiran pemerintah, terutama pemerintah kepala daerah, itu seandainya itu harmonisasinya tuh tidak dipolitisasi. Jadi menyentuh masyarakat warna hijau, merah dan sebagainya itu bisa diterima enak. Mungkin enak bangsa ini jalan, tapi kan enggak. Setiap langkah kita ini selalu dihantui oleh warna-warni. Belum lagi, artinya politik. Belum lagi kepada si saudagar-saudagar masker ini gitu loh. Harusnya diberitahu seandainya pemerintah setempat atau kepala daerah itu bisa menyentuh kepala suku atau ulama-ulama agama apapun, enak kok, mereka kan sudah punya komunitas. Jadi kalau ada apa-apa, tenang. Tapi ini kan selalu keponya terbelakang. Jadi baru nih kepala bupati segala, nggak apa-apa. Itu sebenarnya kenapa ada gejolak penolakan itu ya seperti itu menurut saya. Bu Upik, kalau menurut Anda, terutama media sosial yang memuat banyak hoax, itu perlu disensor tidak Bu? Iya loh, kemana? Maaf nih ya. Kemenponya kayaknya nggak kayak kemarin-kemarin ya, kurang greget saya ini. Saya nggak melihat warna ya, kembali lagi saya nggak lihat warna. Tapi ini peran Kemenpo ini harus smart ya. Jadi ini sangat jahat. Kalau ada sensor, Bu Upik setuju Bu? Setuju sekali dong demi persatuan bangsa ini ya. Tapi dengan catatan ada lagi yang pro dan kontra itu harus disosialisasi lagi. Jangan nanti sudah ada peraturan yang kontra teriak lagi, pusing loh, kapan nih gitu loh. Kapan kita bekerja ya. Baik, terima kasih. Betul. Terima kasih Bu Upik Muara di Jakarta Timur sudah berpendapat. Selamat pagi. Di belakang Ibu Upik ada Pak Yunus Luwat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, silakan Pak. Ya, jadi untuk melawan fobia corona, kami dari Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor, memberikan saran kepada segenap lapisan warga masyarakat NKRI tercinta. Bukan berarti mau meremehkan virus corona yang bahaya ini, tapi tidak perlulah kita terlalu resah
Jangan sampai muncul fobia, ketakutan berlebihan. Secara khusus untuk keluarga besar, saudara-saudara terkasih saya yang di Natuna, itu sangat manusiawi. Kalau mereka sampai ada memberontak atau menolak ditempatkannya keluarga besar kita yang dari luar negeri yang terindikasi ada virus corona. Tetapi saya berharap mari kita bekerja sama siapapun untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada seluruh warga masyarakat. Jangan sampai kita kalah dengan adanya bisnis, persaingan bisnis. Ada yang kesempatan menjual masker dengan harga yang tinggi. Yang luar biasa. Padahal tidak terlalu. Tapi ini kan memanfaatkan kondisi. Oleh sebab itu sekali lagi kami berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan sosialisasi bahwa virus ini tidak perlu kita takuti. Dan itu bukan solusi kalau kita takut. Mari kita tetap waspada, jaga kesehatan warga masyarakat kita. Kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara mendukung dan mendoakan supaya seluruh rakyat Indonesia tidak akan terkena corona. Dan tetap Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus ada Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi penyebaran wabah virus corona dari Wuhan, Cina, pantas untuk diapresiasi karena telah bekerja sangat sigap, tepat, dan profesional. Begitu pula saat mengevakuasi 238 WNI dari Wuhan, Cina, yaitu pasca WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan virus corona sebagai darurat kesehatan global atau dunia. Kemudian Mas, kita harus bersyukur atau memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa sampai hari ini negara Indonesia dalam kondisi bersih dari virus corona. Begitu juga 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan yang saat ini diobservasi di Natuna, semuanya dalam kondisi sehat walafiat atau terhindar dari wabah virus corona. Nah, saya mengoreksi saudara kita yang dari Kalimantan tadi, ada pernyataan bahwa dari WNI tersebut terindikasi. Tidak ada sama sekali indikasi itu. Jadi semuanya warga negara kita yang 238 itu benar-benar bersih dari virus corona. Kemudian Mas, perlu kita ketahui juga bahwa hingga hari Selasa tanggal 4 Februari kemarin, korban yang diakibatkan oleh wabah virus corona berjumlah 425 orang meninggal dan 20.696 orang terinfeksi. Padahal Mas, 2 hari sebelumnya atau pada hari Minggu tanggal 2 Februari, orang yang meninggal berjumlah 305 dan yang terinfeksi 14.300. Dan kemudian yang terjangkit ada 27 negara. Artinya dalam rentang 2 hari ini saja ada 200-an orang yang meninggal. Nah kemudian Mas, kami mengecam pada orang-orang yang menyebar berita bohong atau yang melakukan tindakan provokasi terkait wabah virus corona ini. Kemudian Mas, masyarakat hendaklah tenang dan menjaga diri di dalam pola hidup yang sehat. Dan untuk mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah terkait penanganan wabah virus corona tersebut. Begitu pula ini Mas, terkait dengan langkah kebijakan pemerintah, yaitu terkait untuk menunda penerbangan langsung langsung dan maupun yang dari daratan Cina, dari daratan Cina, yang akan dimulai pada hari Rabu tanggal 5 Februari ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Kita akan bahas pendapat para pemirsa, tapi kita harus jeda lagi. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, tadi menarik waktu saya tanya ke pemirsa Bu Upik dari Jakarta, apakah perlu sensor terhadap materi-materi hoax ataupun hal-hal yang tidak benar, khususnya dari media sosial? Bu Upik sangat setuju. Bagaimana Mas?
Sensor dalam bentuk bagaimana? Yang terjadi itu kan sebetulnya ada program namanya patroli cyber yang dilakukan oleh Kemenkominfo yang melihat setiap hari tentang informasi-informasi hoax. Informasi hoax seperti itu bisa kita kill, bisa kita selesaikan akunnya, tetapi juga harus disertai dengan kontra narasi. Cek fakta, itu yang kami lakukan, yang di Media Group lakukan melalui platform medcom.id. Setiap hari kami memunculkan 6 cek fakta, menelusuri 6 cek fakta yang sebagian besar dari penelusuran kami tetapi diikuti pula oleh kolaborasi dengan berbagai media lain. Ada 14 media dan ada bekerja sama dengan institusi yang lain juga. Nah, itu akan sangat membantu bagi masyarakat terutama yang ingin benar-benar mendapatkan informasi yang kredibel. Sejauh ini banyak tidak masyarakat yang berkunjung ingin benar-benar mengkonfirmasi, ngecek di situ? Terbukti bahwa rubrik cek fakta di medcom.id itu paling banyak dikunjungi saat ini. Artinya berarti masyarakat itu sebetulnya merindukan informasi yang benar. Pedoman, terutama misalnya soal corona. Ada fakta, ada informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa misalnya virus corona bisa dihapus dengan berwudu misalnya. Ada yang seperti itu. Sampai begitu. Sampai seperti itu. Lalu dicek penelusurannya ternyata informasi itu salah, keliru. Itu adalah termasuk informasi palsu yang diproduksi sehingga seolah-olah masyarakat biar kemudian sudahlah nggak usah waspada yang lain-lain, cukup dengan berwudu selesai. Padahal menurut teori kesehatan dan seterusnya tidak cukup hanya seperti itu. Itu malah underestimate terhadap masalah. Dia misalnya bisa dimatikan dalam kondisi selama setengah jam kita berada dalam suhu 56 derajat misalnya. Hal-hal seperti ini masyarakat harus tahu dan betul, tadi ada yang mengatakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kemudian komunitas-komunitas itu harus bekerja sama, tapi tidak dengan cara menyensor. Misalnya begini, dalam konteks misalnya, taruhlah misalnya kita tiba-tiba memblokir internet, memblokir media sosial dan seterusnya. Memblokir akun begitu? Kalau memblokir akun kan bisa, tapi itu kan tidak mungkin kan, saking banyaknya informasi kemudian satu-satu dan muncul terus setiap hari akan muncul terus setiap hari. Itu. Tetapi paling tidak kontra narasi atas narasi yang tidak betul itu harus terus-menerus digencarkan dan kolaborasi dengan beragam komunitas juga harus dilakukan. Jadi terkini itu pola-pola penanggulangan, pola penyebaran informasi itu harus dilakukan dengan cara beragam platform. Tidak cukup dengan satu. Media konvensional, media mainstream itu melakukan beragam cara, termasuk misalnya kayak tadi cek fakta. Lalu pemerintah melakukan diseminasi, penyebaran informasi melalui media sosial juga, tetapi dengan akun-akun yang memang sudah terkonfirmasi itu adalah akun resmi. Nah, hal-hal semacam ini akan bisa melawan hoax yang lebih banyak dimunculkan oleh mereka-mereka yang memang ingin meragu keuntungan. Bagaimana dengan kepanikan masyarakat? Gitu. Bagaimana dengan peran pemuka agama, Mas? Karena kan kebanyakan masyarakat kita sangat patuh, sangat percaya dengan apa yang disampaikan para pemuka agama kita. Ya, sekarang kan tingkat kepatuhan terhadap para pemuka agama sudah mulai berkurang juga. Nah, ini juga suatu yang patut kita sesali. Kenapa? Karena sebetulnya banyak perintah-perintah agama, banyak instrumen-instrumen atau ayat-ayat yang di agama yang justru menunjukkan kita jangan menebar kebohongan, jangan menebar fitnah. Kalau di Al-Quran itu ada tabayun, kalau ada informasi tabayun itu hati-hati, cek, recheck, verifikasi dulu, betul atau tidak. Itu tabayun itu prosesnya panjang. Nah, kalau kemudian begitu kita dapat informasi dari media sosial lalu kita share begitu saja, itu namanya berarti kita belum menjalankan. Kalau orang Islam itu berarti belum menjalankan perintah Al-Quran dengan melakukan tabayun. Nah, hal-hal semacam ini bisa disampaikan oleh orang-orang tokoh kredibel, tetapi akan lebih masif kalau dia juga menggunakan komunitas-komunitas, kelompok-kelompok. Apakah itu ada yang di kelompok pendidikan? Intinya adalah literasi media. Literasi media, apakah itu media konvensional, media sosial terutama, itu akan menghilangkan paranoid, akan menghilangkan fobia. Tugas kita bersama untuk melawan fobia corona ini, Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo.
Pemirsa, waspada terhadap wabah virus corona menjadi perlu untuk mencegah penularan, namun kecemasan berlebihan hingga bersifat fobia dan mendiskriminasi pihak tertentu bukan solusi untuk melawan virus corona. Dengan solidaritas seharusnya kita mampu melawan virus corona dan ini menjadi tugas kita bersama-sama. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.